Hello, the student of SMA Negeri 1 Dagangan Kabupaten Madiun, especially grade 11. How are you doing? I do hope you are doing good. Well, I'm Bu Ika Sukmawanti. I want to explain about the new material today. It is about exposition text. Okay, do you want to know more about exposition text? Check it out. Hello students, welcome to English class grade 11. With me, Bu Ika Sukmawanti from SMA 1 Dagangan. As I told you that our material today is about exposition text. Baik, next. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi 3.4, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks expositional analysis lisan dan tulis. Apakah kalian siap? Baik, tolong dipersiapkan dari rumah, alat tulis, dan di depan laptop kalian masing-masing. Baik, exposition text. Kalau kita berbicara tentang exposition text, apa sih yang dimaksud exposition text itu? Exposition text itu adalah is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Artinya bahwa exposition text ini adalah menyuguhkan atau menyajikan writer's idea, ide kita tentang fenomena yang ada di sekitar kita. Kalau kita berbicara tentang exposition text dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah analytical exposition dan yang kedua adalah hortatory exposition. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas analytical exposition. Mungkin di antara kalian akan bertanya, Bu, apakah ini nanti bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari? Iya, that's right. Exactly right. Bahwa teks ini nanti akan sangat bermanfaat dalam kehidupan Anda sehari-hari. Anda bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya tak terasa Anda bisa mengungkapkan ide atau pendapat Anda, membujuk, merayu teman Anda untuk setuju dengan apa yang Anda sampaikan. Baik, apa itu analytical exposition itu? Analytical exposition is an essay which analyzes an issue or situation. Jadi ia adalah sebuah essay atau karangan yang menganalisis sebuah isu, yang membahas sebuah isu atau situasi. Jadi yang actual issue that happened today. Kemudian, kenapa kita harus mempelajari analytical exposition? Apa tujuannya atau fungsi sosialnya? Tujuannya adalah to persuade your audience to look at an issue with your perspective. Jadi tujuan daripada teks ini adalah untuk persuade, untuk membujuk, merayu, to convince, meyakinkan your audience to look at, untuk bisa look at, melihat an issue tadi with your perspective, dari sudut pandang Anda. Itu tujuannya. Next, kemudian berikutnya, kalau kita berbicara tentang exposition text tadi, ya, kita biasanya
sering mendengarkan, sering menyaksikan analytical exposition ini. Contohnya misalnya bisa dalam bentuk speech, ya, pidato, ya. Dalam pidato tadi, teks yang kita gunakan adalah berbentuk analytical exposition. Kita meyakinkan audiens itu dengan sudut pandang kita. Lalu bagaimana kalau kita misalnya suatu saat terjun di masyarakat dan kemudian kita harus menyampaikan atau membuat speech. Langkah-langkah apa atau langkahnya bagaimana dalam menyusun teks analytical exposition text tadi? Baik. Dalam exposition text, susunan teks yang bisa kita perhatikan adalah yang pertama, kita harus tahu, kita harus bisa menentukan tesisnya. Jadi kita harus bisa menentukan apa? Tesisnya. Yang kedua adalah arguments, sequence of arguments. Jadi argumen di sini bisa argumen 1, argumen 2, argumen 3, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir berupa apa? Reiteration atau conclusion. Baik, kita akan bahas satu-satu pada pertemuan ini apa yang dimaksud dengan tesis. Baik, tesis itu adalah introducing the topic and indicating the writer's position. Jadi di dalam tesis ini kita mengenalkan, kita menyuguhkan, kita memberikan informasi tentang apa yang akan kita bahas. Misalnya, kita membahas tentang coronavirus yang sedang terjadi saat ini. Misalnya, coronavirus is dangerous. Ya, kenapa dangerous? Kita sampaikan kenapa coronavirus itu dangerous. Kita berikan definisi. Kemudian yang kedua adalah setelah memberikan tesis tadi, mengintroduce topik tadi, kita sampaikan argumen kita. Kenapa coronavirus tadi dangerous? Ya. Jadi argumen di sini adalah explaining argument to support the right position. Misalnya, ya, the first argument why coronavirus is dangerous. Misalnya, kenapa ia berbahaya? Karena ia adalah penyakit yang mematikan, misalnya. Kemudian yang kedua, argumen yang kedua, ini masih sama, yaitu kita memberikan explaining other argument to support the right position. Ya, kita memberikan argumen yang kedua. Selain dia berbahaya atau mematikan tadi, apa alasan berikutnya? Kemudian yang terakhir, setelah kita memberikan argumen-argumen tadi dengan mengelaborate dengan alasannya, yang terakhir kita memberikan reiteration atau conclusion. Apa itu reiteration atau conclusion? Reiteration atau conclusion itu adalah the right position, restating the right position. Ya, di sini kita menyimpulkan, ya, untuk menekankan tesis tadi, memberi kesimpulan. Ya, oke. Mungkin kita bisa lihat lagi contohnya seperti apa. Kita akan bahas nanti. Baik. Kemudian ada beberapa hal lagi, satu hal lagi yang harus kita perhatikan kalau kita berbicara tentang exposition text, yaitu language features-nya, unsur kebahasaan yang ada di dalam exposition text. Yang pertama, pasti menggunakan apa? Conjunction. Ya, conjunction penghubung. Misalnya ada kata firstly, secondly, next, finally. Ya, biasanya kita menyatakan suatu argumen yang pertama firstly, secondly, next, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menggunakan causal conjunction.
ini adalah the cause of an event. Misalnya kita menggunakan conjunction because karena causal ini ya, because of, since, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, conjunction yang kontrastif, artinya yang bertentangan, berlawan. Misalnya ada but, tetapi, nevertheless. Kemudian yang paling penting di sini adalah kalau kita menyajikan sebuah teks dalam bentuk exposition text, tenses yang kita pakai adalah simple present tense. Artinya bahwa kata kerja atau to be yang kita gunakan adalah berbentuk present. Contohnya, Bruno is quiet boy. Nah, di sini ada is. Ini menunjukkan bahwa tenses ini adalah berbentuk present. Dan yang berikutnya adalah focusing on generic human and non-human participant. Ya, biasanya berfokuskan pada generic human atau non-human. Ya, misalnya car, pollution, leaded petrol car, dan lain sebagainya. Baik, kita lihat, kita saksikan contoh daripada teks exposition yang paling sederhana di sini. Contohnya di sini adalah saya mengambil contoh dengan topik should children wear hats at school? Haruskah anak-anak itu mengenakan hats, topi di sekolah, gitu ya? Ini adalah topiknya. Kemudian yang pertama tadi saya sampaikan adalah tesisnya. Mana yang menjadi tesisnya? Tesisnya adalah yang pertama ini. I believe that you should always wear a hat at school when you are playing outside to stop you from getting sunburned. Ya, ini adalah menjelaskan topik ini. Kenapa anak-anak menggunakan hat? Karena saya percaya bahwa ya Anda bisa menggunakan hat di sekolah ya ketika Anda bermain di luar. Untuk apa? Stop you ya from getting sunburn, untuk melindungi Anda dari sunburn, terbakarnya sinar matahari. Kemudian kenapa begitu? Kita berikan alasannya. Yang pertama, if you don't, firstly, dikatakan menggunakan conjunction ini, firstly, if you don't wear a hat, you will get sunburned. And the sunburn is painful. Nah, ini alasan yang pertama. Jika kamu tidak memakai hat, maka Anda akan get sunburn, terbakar sinar matahari, dan lain sebagainya. Kemudian argumen yang kedua, atau secondly, menggunakan conjunction ini, sunburn could lead to skin cancer. Ya, alasan yang kedua bahwa sunburn itu bisa memicu kanker kulit dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah reinforcement atau reiteration, atau kita sebut dengan conclusion, kesimpulannya. Contohnya, in my opinion, all school in my opinion, all school students should wear hats. Ini kesimpulannya. Menurut pendapat saya, semua sekolah ya, semua siswa di sekolah tersebut seharusnya menggunakan hats ya. Demikian ya contoh daripada exposition text tadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebuah teks exposition ini ya adalah sebuah teks yang persuade, yang convince the audience ya with your perspective ya. Kemudian alurnya atau generic structure-nya tadi, yang pertama adalah tesisnya, kemudian ada argumennya, kemudian ada reiteration-nya. Kemudian untuk language features-nya tadi adalah berbentuk simple present tense. Misalnya, I believe, nah, simple present tense, kata kerja bentuk pertama ya. Kemudian if you don't wear a hat, don't di sini simple present tense.
dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan conjunction ada firstly, secondly, dan lain sebagainya. Oke, demikian tadi materi pada kali ini, pertemuan kali ini tentang exposition text, social function, kemudian kita membahas generic structure-nya, kemudian language features-nya pada text exposition. Kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang, yaitu menangkap makna. Ibu akan menyajikan beberapa teks berbentuk exposition, dan yang terakhir nanti adalah create text exposition pada pertemuan mendatang. Okay, students, this is the end of the meeting today. I'm sure that all of you wants to know more about the material today. Okay, we can continue it for the next meeting. Thank you. Keep your health, your healthy and spirit. Allah with us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.